Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ijtama'ana 'alal khair wal 'afiyah wa 'alal khair wal barakah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanḍaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du, hadratil mukarram yang kami muliakan, Sayyidil Walid Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Yusuf Al-Hasni, wal akhin al-kiram Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Muhdar, wal Habib Abdul Qadir bin Alwi Al-Habsyi, wal Habib Saleh bin Alwi Al-Habsyi, wal Habib Husain As-Saqqaf, juga Al-Ustad Bagri, Pak Kampung Bagri, Al-Ustad Ahmadi, wabil khusus Pak Kampung Bagir yang alhamdulillah setiap tahun memfasilitasi acara tiap Rebu Pungkasan. Terima kasih kepada beliau dan segenap pengurus Pantai Cemara, wabil khusus pada ibu-ibu, bapak-bapak yang berjualan, dan insyaallah lek tepak Rebu Pungkasan harganya moga-moga tidak naik ya. Kalau enggak kadang ditepak-tepakkan, polanya banyak harganya dinaikkan. Sebelum dimulai keterangan tentang masalah shofar akhir ini, mari kita membaca doa daf'il bala 7 kali dengan niatan moga-moga sampai tahun yang akan datang kita, anak kita, suami istri kita, orang tua kita semuanya dijauhkan dari bala musibah. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 اللهم يا دافع البلاء اكفنا البلاء قبل من السماء يا الله 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 اللهم يا دافع البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 اللهم يا دافع البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 اللهم يا دافع البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء
اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Moga-moga saja jenai jawaki dari balak musibah, dari segala macam balak musibah saya batoron sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Rebu pungkasan identik dengan sesuatu yang mistis. Itu sudah ada dari zaman sebelum Rasulullah SAW diutus. Beliau saat diutus ditanya tentang masalah rebu pungkasan. Kata Rasulullah, la safara wa la syai'in fil ham wa la tayyara wa la fa'la wal ainul haq wa asdiqut tayr fa'lu. Kata Rasulullah saat ditanya bagaimana Rasulullah tentang balak musibah yang dipercayai oleh orang-orang jahiliyah, sehingga mereka punya adat kalau sudah masuk rebu pungkasan, wis, tidak usah keluar, di rumah saja, tedung, tak usah lakoh, ya, tak usah ini, itu zaman jahiliyah. Maka kata Rasulullah, la safaro, tidak ada di bulan Safar. Artinya seperti itu tidak ada di bulan Safar. Balak itu pasti turun. Bahkan riwayatnya Rasulullah, unzilal balak fi akhir Safar 320 alfan. Allah itu menurunkan 320.000 balak musibah. Tapi kan ada yang namanya penangkal. Balak yang menurunkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nangkal juga Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan makin adat-adat jahiliyah atau makin adat-adat. Ada beberapa orang makin adat ini bek nyelene. Mulai rebu pungkasan kudu sedia kucur. Kudu sedekah, harus sedekah kucur. Lo ya apa ke? Memang disunahkan sedekah, tidak harus kucur. Enggak beb, dulu zaman orang tua dulu kucur. Karena zaman dulu paling enak kucur. Loh iya paling nyaman nambah kucur. Dulu paling enak itu kucur. Bikang, tetel, becit, apa boleh? Dudul, klepon. Wah itu enak zaman dulu. Kalau zaman sekarang sampean sedekah kucur, insya Allah yang disedekahi bukan kenyang, menyerenggih sekone. Dibilang kenapa? Kucur yang pertama mengandung minyak terlalu banyak. Manis pasti manis. Kalau punya diabetes tidak bakal makan. Jadi paling enak zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu uang orang tidak terlalu butuh. Beras orang tidak terlalu butuh. Kenapa? 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, setiap rumah punya lumbung padi. Betul? Dulu. Sekarang masih ada. Pakai Solihuddin, lumbung padi tidak ada sudah. Tidak ada. Dulu masih setiap ada lumbung. Setiap rumah punya lumbung padi. Sekarang sudah ada lumbung padi. Orang dulu tidak kenal uang. Taunya pokoknya makan, kenyang. Jadi dikasih kucur itu, wah hebat. Kalau zaman sekarang abri kucur, ya Allah. Saya itu kalau pengajian pulang, kemudian berkatan itu kan sebarang bertetel berapa ya. Saya ingat masih kecil dulu kalau sudah dapat berkatan, paling seneng. Jajan dimakan enak, sekarang bitang anak saya itu oleh tang berkat. Kenapa? Beda sudah. Kesenangannya sudah beda. Kalau dulu zaman kita masih kecil, kucur, ada makan kucur, ini nggak masuk surga. Oh sudah makan kucur, hebat. Jadi jangan terfokus pada harus ini, harus itu. Enggak. Panjenengan di Rebu akhir bulan Safar ini minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu caranya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Shafar ini dalam kitab la ilaha illallah Kanjun Najah was Surur dikatakan di situ bahwasanya amalan di bulan Shafar salat sunnah 2 atau 4 rakaat. Boleh 2 rakaat atau langsung 4 rakaat. 1 rakaatnya baca inna a'thaina al-kautsar 17 kali. Disambung dengan kulhu 3 kali, al-falak an-nas 3 kali. Doanya ada beberapa qaul ulama, ada yang mengatakan usolli sunnatan lidaf'il bala, ada yang mengatakan usolli sunnatan syukri, ada yang mengatakan sholatnya usolli sunnatan hajah, ada. Jadi terserah wis, sampai mau sholat yang mana, atau usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Yang penting rakaat pertama inna a'thaina 17 kali, kulhu 3 kali, al-falak an-nas 1 kali. Itu tiap rakaat. Kemudian kalau yang tidak sholat beb, ini lupa saya mau terangkan tadi malam, makanya saya terangkan sekarang. Kalau yang tidak sholat beb gimana? Kalau yang tidak sholat dianjurkan membaca kul a'udzu birabbil falak biniat dzikir. Ini biasanya pada perempuan-perempuan yang tidak bisa sholat. Nah, ada perempuan-perempuan yang tidak bisa sholat, itu membaca kul a'udzu birabbil falak ngadep ke barat 1 kali. Kemudian mana? Ke belakang, bukan barat ya. Ngadep depan 1 kali, belakang 1 kali, ngadep kanan 1 kali, ngadep kiri 1 kali. Nunduk ke bawah 1 kali, ngadep ke atas 1 kali. Kul a'udzu birabbil falak bagi perempuan yang tidak bisa sholat. Kalau yang bisa sholat, sholat. Kalau yang tidak bisa, baca itu. Kapan? Hari ini. Sampai kapan beb? Sampai nanti maghrib. Kalau sudah maghrib kan lain. Karena yang Allah Ta'ala turunkan 320.000 ini ditaruh di langit pertama oleh Allah. Nanti akan meluncur sepanjang tahun. Nah supaya tidak kena itu, salah satunya membaca yang tadi, Allahumma ya kafi'al bala, atau Allahumma ya dafi'al bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama. Kemudian itu bikin tulisan salamun qaulam mir rabbir rahim. Tidak bisa beb, saya tidak bisa bikin. Kalau yang tidak bisa bikin atau tidak bisa minum dari tulisan salamun qaulam mir rabbir rahim itu, sampean baca salamun qaulam mir rabbir rahim 313. Umpamanya tidak sempat minum, saya tidak minum beb, kenapa? Bikin sendiri jimatnya tidak tahu. Di kampung saya tidak ada yang bikin jimatnya. Bagaimana caranya? Baca salamun qaulam mir rabbir rahim 313. Ambil air, tiup di airnya, baca sendiri. Cek nyari kiai. Mau baca sih nyari kiai katanya. Airnya petalkah. Iya. Benih itu masa tak apa, makanya orang sekarang itu nyari kiai mun butuh rodo, habisnya karo seket dukono. 313 itu abid itu. Itu kalau buat hafalan Al-Qur'an itu insyaallah 10 ayat hafal itu. 313 salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi sepanjang tahun insyaallah dijauhkan daripada bala musibah oleh Allah. Amin Allahumma. Sampai jangan kepikiran. Makanya Rasulullah itu mengatakan la tirata wala safar wala tirata wal ainul haq wal asdiqatair dal fa'lu. Kata Rasulullah, la safara wala tayyar. Tidak ada adatnya jahiliyah itu sofar, jangan keluar karena rebut akhir pungkasan itu bala turun semua. Nanti kalau keluar dapat bala. Siapa bilang? Rasulullah kata Rasulullah tidak ada seperti itu. Rasulullah sendiri bilang tidak ada seperti itu. Walaupun memang betul diturunkan 320.000 bala,
Tapi bukan berarti di hari itu diturunkan, enggak. Makanya kita merubah mindset, merubah pemikiran. Kalau zaman dulu kan enggak boleh. Saya ingat kalau masih kecil sampai sekolah enggak boleh sekolah dulu, Bu. Ingat? Tak boleh sekolah lah, Mbak. Mau berangkat sekolah enggak boleh. Jangan sekolah. Kenapa? Rebo Pekasan. Sekolahannya enggak berai, kata gurunya enggak masuk. Gara-gara Rebo Pungkasan. Kalau soal bala, supaya tidak terkena bala, banyakkan sedekah. Makanya barang siapa yang sedekah di hari itu, maka hari itu tidak akan diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tirata, tidak juga tirata, tiyarata atau tirata. Tirata ini kalau bahasa arti burung yang berkicau. Tapi kalau dalam artinya saya ngecelopok. Ada kadang, ini saya tukang primbon ini. Sing nyekelan primbon. Dengan ki senekuan primbon. Bo mau nare nikah keluar harus danit. Iya. Harus daya. Tidak ada kata Nabi. Itu seperti burung yang berkicau mulutnya. Kalau begini harus begini, begini harus begini. Lek kawin ketemu iki harus ngini ya. Nggih. Kan banyak seperti itu. Iya, paeng tak oleh ketemu mbik begi. Arep apa? Dadine gila. Pernah dulu ada dua orang saling mencintai. Dulu saya ingat masih zaman saya masih di Tanggul, masih kecil. Bapak, ibu, laki-laki dan perempuan tidak setuju. Kenapa? Wetone tidak cocok. Tidak tahu yang satu apa, tidak paham. Engkau lek kawin iso derem wallahu alam. Walhasil orang tua sama-sama tidak setuju. Anak sudah kadung cinta sudah. Kadung cinta, kadung gendeng lah. Iya. Datang ke Habib Thohir si laki ini datang ke Habib Thohir. Saya masih kecil, saya masih ingat. Habib Thohir masih di Tanggul. Sudah pindah ke Batu Hrib. Itu kata Habib Thohir apa? Ada ibu jong. Iya. Gimana? Copan. Apaan soro copan. Copan. Saya cocok apa? Kecocok Beb katanya kalau ketemu ini cocok Beb. Karena weton istri saya calon istri saya itu wetonnya ini, jadi tidak cocok dengan weton saya. Katanya gimana? Kamu ngaku weton cocok sama mertuamu, istrimu kok ngaku weton cocok ke mertuanya. Ketemu alhamdulillah anaan semakin banyak. Lawang katanya kalau ini dipersatukan Beb katanya pekat tidak bakal lama. Punya cucu ini sekarang. Betul kata Rasulullah, tirata. Pot ngecelor pot itu, apa itu namanya, pek ngecerepek itu, colon itu tidak ada kata Rasulullah. Itu hanya prasangka buruk dari manusia karena saking kuatnya keyakinannya dia tentang keburukan yang dia yakini, maka jadi. Makanya ana ala doni abdi kala Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berkata, berfirman, bukan di Al-Quran, dari dalam hadis qudsi katanya Rasulullah, Allah Ta'ala bersabda, ana ala doni abdi, saya ada di prasangkanya seorang hamba. Kalau seorang hamba berprasangka dia jadi baik, pasti baik. Kalau ada seorang hamba dia mengatakan, wah saya tidak ada harapan, saya akan miskin terus, ya miskin tidak ente kon. Kenapa? Karena itu keyakinanmu, dari keyakinanmu itulah Allah Ta'ala kabulkan keinginanmu. Karena yakin dikabulkan keinginan. Makanya sampean itu kalau kerja, kalau ini mau gagal, mau itu, jangan putus asa. Sampean ingat bacaan di truk-truk itu, sing penting yakin. Sing penting yakin, Pak. Sampean kalau megang keyakinan ini kuat. Makanya ada orang ceritanya ini ya. Ini saking hebatnya keyakinan. Di Jawa Tengah itu dulu ada makam dadaan. Makanya hati-hati sampean kalau ada makam dadaan. Oke.
Belum pernah ada makam, tahu-tahu ada makam, kocak bujuk, tak tahu cok bujuk prosneleng apa bujuk apa, ya Allah alam. Tidak paham, pokoknya bujuk, tahu-tahu ada bujuk. Sebelumnya tidak ada makam di situ, Beb, tahu-tahu ada makam. Ini pernah kejadian di Jawa Tengah. Tahun 90-an kalau tidak salah. Saya pernah dengar dulu waktu dari guru-guru saya, itu ada satu makam dibikin makam baru. Wah, banyak yang ziarah, banyak. Wah, kabul semuanya. Ada satu kiai ini bisa melihat sesuatu yang gaib. Agak jadab kiainya. Dibikinkan hall bujuk ini, bujuk anyar ini, kiainya diundang. Begitu kiai diundang, kiainya pidato. Sampe niki mrene la opo? Ziarah kiai teng hall sapa? Hall bujuk fulan. Bujuk fulan opo iki kuburane jaran. Lho kok iso kuburane jaran lho yai. Kuburane jaran mukasyafah, kiainya mukasyafah. Termasuk alimin auliyaillah. Iki kuburane jaran iki. Kau tidak percaya, ayo ngambil pacul, digedok saiki. Kalau ada jasad di dalam, tidak usah jasad, tulang saja, potong kepala saya sekarang. Digedok, Pak, ternyata betul ada tulang, tapi tulangi jaran. Panitianya lari semua. Panitianya tahu kalau itu kuburan kuda. Kemudian ada tamu tanya, ya Kiai, kok bisa banyak orang jodoh ke sini, tawasul di sini, ya Allah bijahi bujuk prosneleng. Mana kita tidak tahu nama bujuknya siapa. Bijahi bujuk prosneleng ikdi hajati, yang utang lunas utangnya, yang tidak punya anak dikasih anak oleh Allah. Yang apa katanya kiai yang mukasyafah, yang wali ini? Apa kata kiai? Itu karena keyakinan mereka yang datang ke sini. Makanya orang itu akan dikabulkan oleh Allah dengan 3 jalan. Yang pertama yang minta doa yang yakin. Yang kedua yang mendoakan yang yakin. Yang ketiga dua-duanya yakin. Makanya sampean suruh banyak-banyak minta doa sama orang. Siapa tahu orang yang sampean minta doa itu adalah orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak yakin Beb sama itu, tapi mak judul Beb ya, berarti itu yakin. Loh iya Pak. Soal yakin ini memang luar biasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ainul haq. Dan ain itu betul, hati-hati dengan ain. Panjenengan ini banyak zaman sekarang, terutama zaman media sosial sekarang ya. Punya anak bayi dibikin status melolo tak remari. Banyak tak banyak? Banyak. Pagi hari bersama buah hati, cekrek. Upload status. Ada kering anak. Tahu-tahu sakit anak. Kenapa Beb ya anak saya ini Beb sedikit-sedikit kok sakit. Padahal saya datang ke Habib, datang ke Kiai, saya minta air. Ain, kena ain. Karena kamu pasang foto profil anakmu, status anakmu. Kadang istrinya dipakai foto status. Berdereng kancana seneng, serak dereng. Ayo. Makanya tidak usah dibikin status. Jadi suami-suami ini yang tidak bikin status foto istrinya itu bukan suami yang tidak cinta sama istrinya, tapi suami sing eman ke istrinya. Lah istri sekarang kan banyak. Opo Mas, profilmu kok bukan foto saya? Wah, goblok. Ini reng binek gob. Itu berarti suamimu sayang kepadamu. Ben sampean itu tidak dilihat orang lain. Pasti serak di kanjan derem jeria. Kadang anaknya dibikin status, dimasukkan di Facebook, Instagram. Apa tidak takut kena N? Sekali kena N habis Pak. Sok cantik di media sosial. Ada seorang foto model. Ada foto model dari Iran. Foto model tercantik di negeri Arab. Kena N, habis badannya kayak zombie. Habis gara-gara N. Ada juga seorang laki-laki dari Madinah, ganteng Pak. Sampai dibilang laki-laki tercantik di dunia, saking gantengnya. Untuk ganteng mana? Cantik Pak. Kena N, naudzubillah min dzalik, guru sekarang baru ini mati. Makanya bahaya. Bahaya itu.
masang status dengan foto, sampai masang status ya wis masang status nasihat dan sebagainya. Enggak, foto selfie cekrek Pantai Cemara Lur bersama Habib di rumah. Oh iya sampai di kono saya di sini foto di sana cekrek bersama Habib. Kudu cekrek bersama Habib. Satu dak kok dak takut kena N. Kata Rasulullah al-ainul haq. N itu luar biasa, bahkan ada gunung di Mina. Kalau Mina kan ada terowongan Mina ya. Dulu itu batunya itu mengandung besi baja, sehingga tidak bisa ditembus. Dengan alat-alat modern sekarang, bingung pemerintah Saudi. Ini zaman saya masih di Hadramut. Untuk pelebaran terowongan Mina tidak bisa ditembus, karena ada batu-batu yang mengandung magnet, sehingga alat-alat itu tidak bisa muter. Saking kuatnya kadar besinya. Akhirnya dibilang sama satu menterinya, gini saja raja, kita undang orang yang punya ain. Oh iya kita hias gunung ini, bikin acara, orang-orang yang punya ain bawa ke sini. Akhirnya orang yang terkenal punya ain hebat itu orang Hadramut dari Shibam. Dibawa 2 bis, 1 pesawat. Gunungnya dihias, dicat dengan indah dan lain sebagainya. Malam itu didudukkan depannya gunung orangnya dikasih makan, suruh ngelihat ke gunung. Wah, dipuji gunung itu. Wah, gunungnya luar biasa, indah, dipuji habis-habisan. Besok dipulangkan lagi ke Hadramut. Besok lusa dibor sudah kayak roti, Pak. Gunung yang kuat hancur gara-gara ain. Makanya saya itu paling tidak suka kepada pujian. Sampean beb mun anu bo jinakir bahaya ya, bahaya. Bahkan Nabi Abdullah Al-Haddad itu bilang, aku lebih takut terhadap orang yang memujiku dibanding orang yang membenciku. Kenapa? Kalau yang benci ya wis paling ya cuma keluar lah ke barat ke timur. Nokol tak kira bengal. Ya tuli nokol kayak nyekir ke minggu. Paling banter ya omong-omong tok itu wis. Fitnah sana, fitnah sini, itu tidak ada masalah, dibiarkan saja. Yang paling bahaya itu pujian. Paling bahaya karena dari pujian itu bisa menimbulkan sakit, anak gemuk, seger, kena N, keluar masuk rumah sakit. Dulu saya masih ingat anak saya yang pertama ya Abdullah sering keluar masuk rumah sakit, setelah teliti ternyata kena N. Kena N-nya ada 1 orang, saya datang ke rumahnya, minta rambut dan kukunya dibakar, dimasukkan air, diminumkan, subhanallah sembuh. Jadi sampai mau kening N, kala obu biko kona itu. Iya, bocah kemodung gitu ya. Itu obatnya N, tapi sampai harus tahu siapa yang ngasih N. Biasanya orang itu sering muji-muji. Makanya kalau orang Arab itu biasanya kalau punya anak bayi di bawah umur 2 tahun, masih umur setahun, itu di antara 2 alisnya itu dikasih tanda hitam. Diberi celah hitam di sini. Supaya apa? Supaya tidak kena N. Kok bisa, Beb? Karena pasti akan fokus ke tanda hitam yang ada di dahinya. Sekarang kan anaknya tang anak lucu. Mana sakit masuk rumah sakit. Wah, pelengan. Gimana ini, Beb? Padahal kena N. Berobat tak sembuh-sembuh, Beb. Sudah dipijat, sudah disuntikkan, sudah begini, begitu dan sebagainya. Tak sembuh-sembuh. Kenapa? Kena N. Maka sampai ini jangan sedikit-sedikit pamer, sedikit-sedikit